Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore kali ini, kelompok kita berempat akan mengadakan sesi latihan kucing. Saya sebagai observer 1 yaitu Bu Maya, kemudian observer 2 Ibu Friwan, sebagai coach Ibu Ani, sebagai kuci Ibu Ana. Iya. Baik, mari kita mulai saja. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan praobservasi kepada Ibu Ani. Selamat sore Bu Ani. Selamat sore Bu Maya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Maya sehat walafiat. Gimana? Sore ini Bu Ani akan mengadakan latihan kucing ya? Oke Bu. Oke. Dengan Ibu Ana sebagai kucing. Iya. Sebelumnya berarti Bu Ani sudah mengetahui ya kalau kucing kali ini kita menggunakan alur tirta. Alhamdulillah insya Allah sudah Bu. Gimana Bu menurut Bu Ani? Ya, untuk melakukan kucing memang seorang coach harus tahu alur tirta ya. Yang pertama yaitu harus tahu tujuan masalahnya. Yang kedua harus bisa mengidentifikasi masalahnya. Yang ketiga harus ada rencana aksinya ya Bu. Dan yang ketiga harus bisa bertanggung jawab Bu. Oh iya. Maaf Bu, untuk kali ini kompetensi dari coaching apa yang akan Bu Ani lakukan dulu pada sesi coaching dengan Bu Ana? Nah, untuk pelaksanaan coaching nanti saya akan mengembangkan ada 3 kompetensi ya Bu ya. Kompetensi pertama yaitu kompetensi mendengarkan, menyimak. Maaf sebentar, itu kehadiran penuh ya Bu ya, maaf, kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Terus yang kedua mendengarkan aktif atau menyimak ya Bu. Terus yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan bertukar. Nah, dari ketiga kompetensi yang akan dilakukan pada sore ini, Ya. Kompetensi yang mana yang akan Bu Ani kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi yang kedua Bu, yaitu mendengarkan aktif atau menyimak. Baiklah, jadi sore ini Bu Ani akan mengadakan coaching dengan Bu Ana dengan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Ya. Oke. Kemudian setelah melakukan sesi coaching ini, tentunya ada indikator yang bisa Bu Ani lihat untuk ketercapaiannya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian pada sesi coaching kali ini apa saja Bu Ani? Ya, indikator yang ingin dicapai yang pertama yaitu biar masalah si kucing ada solusinya ya Bu ya. Ya. Intinya mendapatkan solusi. Yang indikator yang selanjutnya yaitu supaya saya sebagai coach itu ya saya akan berusaha tidak memiliki asumsi lah kepada si kucingnya, dan juga saya tidak akan memberi label atau melabeli pada situasi masalah si kucing. Juga saya tidak akan mengaitkan pengalaman pribadi saya Bu, untuk masalah si kucing tersebut. Ya, berarti sekarang Bu Ani sudah siap ya untuk melakukan coaching. Insya Allah siap. Baik, silakan Bu Ani untuk melaksanakan coachingnya. Oke, terima kasih Bu Maya. Ya. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga Bu Ana. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Ana kok untuk minggu-minggu ini ya wajahnya kok kelihatannya kurang semangat gitu, kurang ceria. Biasanya kan ceria banget. Ada Iya, apa Bu? Kelihatan ya Bu. Iya, kayak kok Iya Bu. Bu Ana masih bingung gitu. Saya memang akhir-akhir ini sebenarnya kalau boleh saya jujur ya Bu, curhat ya Bu. Monggo dengan senang hati Bu. Memang ada hal yang membuat saya kepikiran gitu Bu.
ada unek-unek dalam Iya. pikiran saya seperti itu. Ya saya mau minta tolong dan untuk Ani mau curhat Bu saya. Silakan. Iya. Nih di kelas 6 sebenarnya saya kan masih kelas 6 Bu. Dalam waktu yang tidak lama lagi anak kelas 6 akan menghadapi PAS juga US. Ya. Nah, di samping itu biasanya sebagai guru kelas 6 itu mempersiapkan untuk materi cepat selesai gitu Bu. Jadi kan pemadatan. Akan tetapi anak-anak saya itu saya perhatikan antusiasmenya atau semangatnya dalam belajar itu kok menurun Bu. Jadi saya galau lah, khawatir ini anak gimana ya udah mau ujian kok semangatnya belajar sepertinya perlahan menurun seperti itu Bu Ani. Oh, jadi permasalahan yang ibu ingin curhat sama saya Iya, intinya menurunnya anak ya, menurun. antusias anak Iya Bu. ketika di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, kalau tadi saya sudah mendengar keluh kesahnya Ibu Ana, kira-kira yang membuat anak-anak tadi kurang antusias itu apa ya Bu ya? Iya, kalau saya amati Bu selama pembelajaran di kelas itu anak menjadi menurun semangat belajarnya, antusiasnya dalam belajar di kelas itu. Yang pertama mungkin karena kelas saya anaknya banyak Bu, jumlahnya 37. Itu memang tidak dipungkiri kelasnya menjadi ramai. Kemudian saya melihat semakin siang itu memang semakin kalau orang Jawa bilang tuh peseng atau nggak semangat seperti itu. Terus kemudian mungkin juga anak-anak itu jenuh dengan pemadatan materi dijejer-jejer harus cepat selesai seperti itu. Kemungkinan seperti itu Bu yang saya amati. Iya, berarti kalau mendengar tadi permasalahan yang Ibu sampaikan, kira-kira kondisi yang Ibu inginkan untuk anak didiknya panjenengan, kalau misalnya ada skala 1 sampai 10, kondisi sekarang untuk semangat antusiasnya ada di level berapa itu Bu? Kalau boleh saya memilih ya Bu, menetapkan kondisi anak saya sekarang ini terhadap semangat belajarnya ada di kondisi 6 Bu. Iya. Benar kan, yang semakin siang semakin kecil. Iya. Kira-kira yang Ibu inginkan nanti dengan diskusi kita hari ini pengen level berapa Bu? Yang dicapai? Saya inginnya anak-anak saya bisa belajar dengan baik, berada di level 10 Bu tentunya, karena untuk persiapan ujian ya minimal sampai di 9 lah seperti itu. Ya bagus sih itu level yang sangat bagus ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan Level tinggi ya. ya, mudah-mudahan diskusi kali ini tujuan Bu Ana bisa tercapai ya. Nanti tujuannya apa Bu? Tujuan saya yang pertama dari apa yang saya rasakan menjadi beban, saya mendapatkan solusi ya Bu. Bisa mendapatkan cara bagaimana agar anak-anak saya tidak seperti saat ini yang membuat saya bingung, dan apa ya, bisa mengembalikan semangat anak-anak dalam belajar. Kira-kira hambatan Ibu Ana apa yang dirasakan kok anak-anak tidak semangat ketika atau nurunlah semangat belajarnya ketika di kelas? Hambatannya apa Bu? Iya Bu, kalau boleh saya menilai atas pembelajaran saya di kelas ya dengan anak-anak saya, itu yang menjadikan hambatan mereka menurun semangat belajarnya. Satu, jumlah siswa yang banyak Bu. Anak jadi lebih suka dongeng atau bercerita dengan temannya sendiri dibandingkan fokus dengan pelajaran. Terus yang kedua, suasana kelas Bu, suasana kelas yang dihadapi semakin siang semakin
buyar. Ya. Terus mungkin juga yang selanjutnya itu karena anak jenuh, kurang hiburan mungkin ya Bu, kurang selingan dalam belajar mungkin itu yang menjadi anak-anak itu menurun semangatnya. Jadi nanti pasti seperti ini, setelah dikasih materi nanti pasti mengerjakan tugas. Soalnya mungkin anak-anak punya asumsi seperti itu, jadi jenuh, seperti sudah hafal alur belajarnya, jadi mereka itu menurun semangatnya. Ya. Ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, pasti ibu kan punya rencana ya. Kira-kira rencana ibu apa ya biar semangat anak itu bisa naik lagi? Iya Bu Ani, ini saya dari tadi kita ngobrol pun saya terpancing ada rencana untuk anak-anak saya Bu. Mungkin yang bisa saya lakukan ya Bu, ketika di dalam kelas, terutama ketika hari menjadi semakin siang itu, saya memberikan sedikit waktu, sedikit jeda untuk anak-anak untuk merilekskan, mungkin dengan cara pemberian ice breaking seperti itu yang pertama. Kemudian mungkin biar anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena anak-anak yang setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda dan gaya belajar yang berbeda-beda ya Bu. Mungkin dengan cara yang mereka sukai dalam belajar, mereka akan semangat seperti itu. Kemudian mungkin bisa jadi juga saya tidak selalu untuk menerangkan atau memberikan soal, tapi kita selingi dengan belajar sambil bermain. Ada game dalam belajar seperti itu Bu. Rencana ibu sangat bagus sekali. Nah, kira-kira biar rencana ibu tadi tercapai, komitmen ibu bagaimana? Komitmennya bagaimana? Komitmen saya untuk anak-anak saya agar mereka kembali semangat belajar, tentunya saya juga akan mengingatkan anak-anak tentang kesepakatan kelas kita yang untuk belajarnya lebih baik. Terus kemudian saya juga mungkin walaupun memang harus memadatkan materi, tidak terlalu memaksakan lah. Saya beri jeda seperti tadi pemberian ice breaking, terus kemudian melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak-anak belajar sesuai dengan minatnya, dan variasi belajar dengan belajar sambil bermain seperti itu. Kira-kira menurut ibu ada teman ibu nggak yang bisa membantu ibu atau kerjasama lah? Oh iya. Saya merasa walaupun mungkin tidak langsung di kelas ya Bu, kalau langsung di kelas saya minta tolongnya mungkin dengan Bapak Ibu guru mapel, karena juga ada yang mengajarnya siang agar bisa juga membantu saya, mungkin mengingatkan atau juga memberikan masukan untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Saya juga kan anak-anak kelas 6 mereka sudah bisa berpendapat, mungkin saya juga bisa menanyakan kepada anak-anak, ini yang kalian lagi kepingin apa sih, bisa nggak kita lakukan sambil belajar, mungkin seperti itu. Bagus, memang rekan sejawat itu teman yang paling bagus ya. Kira-kira ada nggak orang lain lagi yang ingin biar tujuan itu tercapai, ada nggak? Ya, saya mungkin dengan rekan sejawat yang lainnya juga Bu, di samping saya dengan anak-anak saya mungkin bisa minta tolong teman-teman sejawat yang bersedia dan punya waktu untuk bisa membantu saya mengembalikan semangat belajar mereka dengan belajar kelompok-kelompok, kemudian pembimbingan Bapak Ibu guru barangkali dengan saya juga jenuh sih ya Bu Ana terus, kalau ada sama yang lain kan mungkin atas gitu, mungkin seperti itu Bu. Ya baik Bu Ana, tadi kalau saya
simak ya Bu dari obrolan kita tadi, rencana yang mau dilakukan Bu Ana untuk solusinya. Yang pertama tadi ketika pembelajaran kita selingi dengan ice breaking ya Bu ya. Ya itu sangat bagus banget Bu, semangat anak akan lebih kembali lagi lah. Terus yang kedua tadi kalau tidak salah Bu Ana juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena memang kebutuhan siswa berbeda-beda. Yang ketiga tadi kalau itu juga Bu Ana pengen ketika belajar itu diselingi sambil bermain ya Bu ya. Iya. Ya, itu dari situ rencana Ibu Ana sudah sangat bagus, itu juga solusi yang sangat bagus juga. Nah, dari obrolan kita ini kira-kira ada nggak hambatan atau kendala yang mungkin terbesit di benak Ibu? Hambatannya apa supaya tadi solusi tadi bisa tercapai? Hambatannya apa? Untuk hambatannya mungkin ini Bu, tadi terkendala dengan anak-anak saya jumlahnya banyak. Kadang untuk pengendalian dan pengaturannya itu saya butuh waktu yang cukup untuk bisa membuat mereka yuk melakukan ini bareng-bareng yuk, ini caranya atau rule-nya seperti ini. Mungkin itu saja sih Bu, butuh waktu yang agak lumayan untuk bisa membersihkan anak yang jumlahnya banyak. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut apa Bu caranya? Oh ya, untuk hambatan yang tadi sudah saya ulas, minimal saya mengingatkan anak-anak dalam kesepakatan kelas yang sudah disepakati di awal pembelajaran, bahkan di awal semester yang dibuat sendiri oleh anak-anak juga sudah kita sepakati bersama. Kemudian saya mungkin minta tolong dengan ketua kelas dan beberapa anak untuk membantu saya mengingatkan teman-temannya agar tidak ramai, agar mau mendengarkan untuk kemudian melakukan apa yang kita sepakati bersama. Wah, bagus sekali Bu Ana. Bu Ana memang hebat. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Iya Bu. Gimana perasaannya Bu Ana? Perasaannya yang pertama tadi saya cukup deg-degan Bu. Untuk bisa curhat cerita dengan Bu Ani, ada malunya juga Bu, maksudnya aduh ini kok ya anak-anak saya seperti ini. Tapi yang pertama terima kasih Bu Ani, saya jadi bisa meluapkan apa yang menjadi unek-unek saya dengan obrolan dari Bu Ani juga. Tadi yang Bu Ani tanyakan bisa membuat saya itu kok secara sepintas dan bisa saya lontarkan ada ide-ide yang bisa memberikan solusi juga ternyata Bu. Ini jadi saya ada gambaran, oh ya ini bisa saya lakukan seperti itu. Kalau Bu Ana sudah lega ya. Ya alhamdulillah. Iya. Ini kayak kelihatannya waktunya sudah masuk ya Bu, itu anak-anak udah itu iya, ya? Iya. Kalau waktunya hari ini kita akhiri Bu. Iya, apa ya Bu? gak apa-apa Bu, terima kasih sekali. Saya sudah diberi waktu Bu Ani menyempatkan diri untuk bisa mendengarkan curhat saya, sama-sama mengantarkan saya mendapatkan solusi. Terima kasih Bu. Maaf ya Bu, barangkali kurang Tidak. pelaksanaan. Sama-sama, barangkali saya juga membuat mengganggu waktu. Nah, Terima kasih sekali. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ani tadi sudah melaksanakan sesi coaching dengan Bu Ana dan saya sudah memantau atau memberikan observasi untuk Bu Ani sebagai coach pada sore kali ini. Dan saya rasa Bu Ani memang sudah melakukan coaching sesuai dengan Aul Tirta ya, sudah menyampaikan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, sudah rencana aksi yang akan dilaksanakan, kemudian tanggung jawab kedepannya sudah ada atau tadi sudah disampaikan atau dibicarakan ya dengan Bu Ana dan Bu Ani. Kemudian saya mau tanya nih Bu Ani, kira-kira indikator ketercapaiannya bagaimana nih?
untuk sesi tadi? Ya, untuk indikator ketercapaiannya, alhamdulillah si coachingnya Bu Ana sudah mendapatkan solusinya. Terus untuk indikator coachnya, saya berusaha untuk tidak memiliki asumsi terhadap masalahnya si coach, dan juga saya tidak ingin memberi label atau judgement ya Bu ya. Terus yang ketiga juga saya berusaha untuk tidak mengaitkan sama permasalahan pribadi yang saya alami. Itu Bu. Ya, benar sekali Bu Ani. Tadi saya juga sudah melihat bahwa Bu Ani itu sudah tidak memiliki asumsi pribadi terhadap si coach. Kemudian Bu Ani juga tidak menjudgment kepada Bu Ana, dan tentunya tadi sama sekali Bu Ani tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi yang nantinya akan mengganggu sesi coaching ini. Baiklah Bu Ani, sebelum kita akhiri sesi kali ini, kira-kira nanti untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Ani kembangkan pada sesi-sesi coaching berikutnya mungkin? Ya, alhamdulillah Bu Maya, tadi saya kan mengembangkannya kompetensi mendengarkan aktif ya Bu. Iya, betul. Nah, untuk coaching selanjutnya saya ingin berusaha untuk mengembangkan itu yang poin 3, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Iya, luar biasa sekali nih Bu Ani, membuat pertanyaan berbobot itu yang lumayan sulit ya. Mudah-mudahan nanti pada sesi coaching berikutnya Bu Ani lebih bisa mengembangkan, kalau bisa semua kompetensi untuk coaching di Alur Tirta ini bisa Bu Ani kembangkan, sehingga nanti pribadi Bu Ani sendiri akan menjadi lebih berkembang dan luar biasa. Gitu ya Bu Ani, kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih banyak Bu Maya atas waktunya untuk meluangkan sebagai pengamat kami ya Bu ya, terutama saya sebagai coach dalam melakukan coaching bersama Bu Ana. Terima kasih banyak Bu Maya. Sama-sama, saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari sesi coaching sore ini. Gitu, kami akhiri sesi coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.